Berjalanlah kalian di seluruh penjuru muka bumi Allah, dan lihatlah jejak-jejak orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah. Allah memerintahkan kita untuk berkeliling ke seluruh penjuru dunia. Zaman keemasan Islam yang kurang lebih sekitar 1400 tahun Islam telah memimpin dunia. Ini harus kita angkat kembali supaya anak cucu kita ini dan generasi muda saat ini tahu bahwasanya umat Islam itu bukanlah umat yang layak untuk ditindas. Umat Islam bukanlah umat yang layak untuk dipermalukan. Umat Islam bukanlah umat yang layak untuk diolok-olok. Bahwa kita selama 1400 tahun itu membuktikan, sejarah membuktikan bahwasanya umat Islam menjadi pemimpin. Ini yang ingin saya sampaikan ke para sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Imtiaz dan sahabat Osman Letarihi 1453. Apa kabar? Saat ini saya berada di kota Istanbul, tepatnya di jantung kota Istanbul. Di belakang saya ada Masjid Hagia Sophia dan di depan saya ada Masjid Blue Mosque atau Masjid Sultan Ahmed. Saya ingin bertanya kepada sahabat, apa yang terbersit dalam benak kalian ketika mendengar kata Turki? Apakah kotanya yang indah? Apakah pemandangannya yang indah? Ataukah serunya main salju di Bursa atau di Gunung Erciyes? Ataukah serunya naik balon udara di Kapadokia? Jika itu yang masih terlintas dalam benak dan pikiran antum semuanya, maka jalan-jalan antum masih berpusat pada duniawi saja. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, "Qul fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Yang artinya kurang lebih, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, berjalanlah kalian di seluruh penjuru muka bumi Allah, dan lihatlah jejak-jejak orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah. Allah memerintahkan kita untuk berkeliling ke seluruh penjuru dunia, tidak hanya untuk foto-foto saja sahabat, tidak hanya untuk bersenang-senang saja, tidak hanya untuk menikmati keindahan alamnya saja. Itu satu poin, betul. Itu merupakan salah satu faktor, betul. Tapi faktor utama perintah Allah untuk kita berkeliling di seluruh penjuru dunia adalah untuk mempelajari ayat-ayat Allah, untuk mempelajari bagaimana orang-orang terdahulu yang mendustakan ayat-ayat Allah, lalu Allah menimpakan azab kepada mereka, dan bagaimana orang-orang yang mengikuti jalan Allah, mengikuti perintah Allah dan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka mereka diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di kota Turki ini, di kota Istanbul ini, banyak sekali yang bisa kita pelajari, banyak sekali yang bisa kita napaktilasi. Masjid Hagia Sophia menjadi bukti bahwasannya bisyarah Rasulullah SAW yang terucap dari lisan beliau yang mulia selama 825 tahun akhirnya dapat direalisasikan nubuah Rasulullah untuk pembebasan kota Konstantinopel yang saat ini berubah menjadi kota Istanbul, direalisasikan oleh pemuda Turki yang saat itu berumur 21 tahun.
yang kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih atau Mehmet Al-Fatih. Di Turki tidak hanya itu saja. Jejak peradaban Islam ketika memimpin dunia selama 625 tahun ada di sini. Di kota Istanbul ada makam Sultan Muhammad Al-Fatih, sang pembebas Konstantinopel, Sultan ke-7 dari Daulah atau Kesultanan Turki Utsmani. Lalu ada juga makam Yavuz Sultan Salim, khalifah pertama dari dinasti atau Kesultanan Turki Utsmani yang sangat terkenal. Lalu ada makam Sulaiman Al-Qanuni, putra dari Yavuz Sultan Salim, khalifah kedua yang namanya menggentarkan orang-orang Eropa kala itu, yang namanya membuat takut musuh-musuh Islam kala itu. Lalu di Turki juga ada makam sahabat, makam para sultan yang punya andil cukup besar dalam mengemban misi dakwah Islam untuk menyebarkannya ke seluruh dunia, terutama ke penjuru Eropa. Jadi, ketika sahabat berpergian ke Turki, jangan hanya menikmati foto-fotonya saja, jangan hanya menikmati keindahan alamnya saja, jangan hanya bermain saljunya saja, atau jangan hanya menikmati naik balon udaranya saja. Itu tentunya indah, tentunya sangat menyenangkan. Tapi masih ada banyak pelajaran yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil hikmahnya ketika kita berkunjung ke kota Turki. Di Bursa, pusat peradaban Islam yang dibangun oleh Turki Utsmani sangat kental ada di sana. Awal mula cikal bakal Kesultanan Turki Utsmani ada di sana. 6 sultan pendiri Turki Utsmani ada di sana. Beliau semua dimakamkan di kota Bursa. Di kota Bolu atau Goynuk ada makam guru dari Sultan Muhammad Al-Fatih, Syekh Aksamsuddin, seorang ulama besar, seorang sufi besar yang menjadi inspirator, yang menjadi mentor bagi Sultan Muhammad Al-Fatih untuk meyakinkan beliau bahwasanya beliau adalah sang pembebas Konstantinopel. Maka di sini poinnya adalah saya berharap kepada kawan-kawan sekalian solihin solihat yang ingin berpergian ke Turki, tolong di-list dalam daftar jalan-jalannya supaya tidak hanya senang-senang saja, supaya tidak hanya menikmati keindahannya saja, namun kita wajib untuk menyambungkan diri kita sebagai sesama umat muslim kepada orang-orang terdahulu. Fungsinya apa? Untuk memperkuat sejarah kita, untuk makin membuat kita semakin pede terhadap agama kita, bahwasannya Islam itu besar, bahwasannya Islam itu hebat, bahwasanya Islam itu pernah memimpin selama 1400 tahun dan selama 625 tahunnya berada di kota Turki ini, di kota Istanbul ini. Maka kami dari Imtiaz Tour ingin mengajak ikhwan dan akhwat solihin dan solihat sekalian yang ingin berpergian ke Turki, yang tidak hanya jalan-jalan saja, yang tidak hanya foto-foto saja, yang tidak hanya senang-senang saja, tapi jalan-jalan yang penuh dengan makna, menapak tilasi sejarah Islam, sejarah Turki Utsmani. Jadilah bagian dari mentadaburi sejarah peradaban di tanah Turki dalam tur The Golden Egg of Ottoman bersama Imtiaz Rohmah Tour Travel.